Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan bahkan kesehatan. Pada kesempatan ini saudara yang terkasih, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-36. Beginilah firman Tuhan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara yang terkasih, satu kalimat ini sangat sederhana, sepele, tetapi memiliki power yang kuat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melihat dari problema yang dihadapi oleh kepala rumah ibadat ini, kita bisa melihat satu rangkaian kisah hidupnya ketika ia diperhadapkan pada satu masalah. Masalah yang dihadapi oleh kepala rumah ibadat ini ialah masalah kematian. Dia kehilangan seorang anaknya. Dan orang-orang sekelilingnya berkata bahwa tidak perlu lagi berharap, tidak perlu lagi menyusahkan guru, karena anakmu tidak akan bangkit lagi. Anakmu sudah tidak memiliki harapan, anakmu sudah meninggal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kalimat ini, saudara yang terkasih, terlihat sepele. Bahkan jika kita melihat dengan logika kita, kalimat ini seperti satu lelucon yang membuat keadaan kita semakin down. Namun kalimat ini, jika kita melihat dengan iman kita, kalimat ini memiliki satu power yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika kita melihat lagi respon yang diberikan oleh kepala rumah ibadat ini, ketika Tuhan berkata kepada dia, "Jangan takut, percaya saja." Ia maju, ia melangkah dengan iman, dan ia percaya. Lalu apa yang terjadi ketika iman dia berbicara? Apa yang terjadi ketika ia percaya kepada Tuhan? Ketika ia percaya kepada perkataan Yesus yang seolah-olahnya sepele, mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Anaknya bisa dibangkitkan. Hal-hal yang tidak mungkin menurut kita terjadi ketika Tuhan yang ikut bekerja. Hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, hal-hal yang mustahil bagi kita, kalau Tuhan sudah berperkara, itu akan terjadi. Itu tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah bekerja. Dalam kehidupan kita, secara sederhananya, bahkan yang paling dekat dalam kehidupan kita, bisa kita melihat ketika kita diperhadapkan pada problema hidup. Baik itu dalam masalah keluarga, baik itu dalam masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan. Kadang-kadang, saudara yang terkasih, ada orang-orang yang membuat kita down. Kita dalam keadaan down, lalu tidak mendapatkan support. Kita dalam keadaan susah, lalu tidak mendapatkan semangat. Hal ini membuat kita seakan-akan tidak memiliki harapan lagi. Namun saudara yang terkasih, Tuhan berkata, "Jangan takut." Jangan takut jika orang bilang kamu tidak akan berhasil. Jangan takut jika orang bilang kamu tidak akan merasakan mujizat. Jangan takut jika orang bilang tidak ada harapan. Karena firman Tuhan berkata hari ini, percaya saja. Kalau Tuhan bilang percaya, apa mau kita lakukan? Kita hanya punya iman, dan kita akan percaya sehingga mukjizat terjadi dalam hidup kita. Satu aplikasinya secara sederhana yang bisa kita lihat bahwa dalam kehidupan seorang petani, kehidupan seorang petani ini kita bisa melihat bahwa dia hanya mengandalkan hasil dari tanamannya. Lalu bagaimana ia tidak takut? Bagaimana ia tidak khawatir
jika suatu saat ada musim kemarau yang mungkin membuat tanamannya kering dan mati, atau jika musim hujan terjadi terus-menerus sehingga membuat tanamannya itu rusak, tidak menghasilkan. Bahkan jika diperhadapkan ketika hama merusak semua tanamannya, itu akan membuat dia tidak akan sukses dalam pekerjaannya, dan itu akan merugikan sehingga pekerjaannya itu tidak berhasil. Namun mari kita simak selengkapnya apa yang dirasakan oleh seorang petani yang ada di belakang saya. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Ya, saya mau lihat di sekeliling ini Bapak sedang mempersiapkan tanaman seperti ubi, jagung, padi, dan sebagainya seperti pepaya. Nah, saya mau tanya, Pak, ketika Bapak sedang mempersiapkan semua ini, pernah nggak terbesit di hati Bapak satu ketakutan jika suatu saat nanti tanaman ini tidak berhasil atau mati dan tidak membuahkan hasil? Ada nggak Bapak pernah takut tiba-tiba musim kemarau datang yang panjang gitu? Pokoknya nggak takut lah, Wong. Kalau mati kan kakek pacak nanam lagi, ya itu. Oh, lalu kalau misalnya Bapak tidak takut, apa yang membuat Bapak saat ini masih bekerja keras Ya, untuk... kalau takut kita kakek kedepannya takut lagi. Kalau nggak takut kan terus baik, kan guyur baik. Berarti ada harapan lah ya, Pak, ada harapan. Lalu bagaimana misalnya suatu saat ini kita tidak tahu ya, Pak ya, dilanda hujan deras atau kemarau yang panjang, ada nggak Bapak berharap Tuhan bisa membuat tanaman ini berhasil atau tidak? Yo mengharap kan, kadang-kadang mau minta hujan kan, kadang kalau lama nggak hujan kan gitu, wah apa lama nggak hujan ya itu kan. Tanaman nggak subur kan, kan waktu itu kan nggak kena hujan ini. Kalau kena hujan bagus ini, lo tinggi-tinggi malah sekarang. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Saudara yang terkasih, banyak hal yang tidak mungkin dalam kehidupan kita ini. Bagaimana mungkin seorang anak yang telah meninggal bisa dibangkitkan kembali? Sama seperti petani yang telah kita dengarkan tadi, bagaimana mungkin tanaman bisa dihasilkan kembali ketika musim kemarau melanda dan tidak menghasilkan, bahkan bisa mati? Namun satu prinsip yang mereka miliki adalah tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu yang terkasih tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut dan khawatir, biarkan Tuhan berperkara bagi kita. Haleluya, shalom.